Halo adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Petik Jilid 5i dengan tema yang berjudul Benda-benda di Sekitar Kita. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk melihat video dari halaman sebelumnya dan sesudahnya, silakan cek di kolom deskripsi. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung aja dibuka buku Bu Petik 5i-nya di halaman 111. Ada latihan subtema 3 paket yang pertama, mulai dari muatan bahasa Indonesia. Perhatikan ciri-ciri iklan berikut, ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Ciri-ciri iklan baris ditunjukkan oleh nomor jawabnya A, 1, 2, dan 4. 1 iklan biasanya ditampilkan di koran atau surat kabar. 2 iklan disajikan secara singkat. Dan 4 iklan memuat gambar atau foto. Perhatikan iklan berikut untuk menjawab soal nomor 2 dan nomor 4 sampai nomor 4. Nomor 2, jenis iklan tersebut berdasarkan tujuannya adalah iklan, jawabnya A, penawaran. Nomor 3, barang yang ditawarkan pada iklan tersebut adalah, jawabnya susu UHT. Nomor 4, unsur iklan yang dimanfaatkan pada iklan tersebut adalah, jawabnya slogan atau kata kunci. Nomor 5, jelaskan perbedaan iklan komersil dan iklan layanan masyarakat. Jawabnya adalah iklan komersil berisi informasi produk, dan sedangkan iklan layanan masyarakat berisi informasi penjelasan kepada masyarakat. IPA nomor 1, perhatikan tabel berikut, ada 1, 2, 3, dan 4. Pasangan yang tepat antara campuran dan teknik pemisahannya ditunjukkan oleh nomor C, 2 dan 3. 2 lumpur dengan filtrasi, 3 gula dengan kristalisasi. 2 pernyataan yang tidak tepat mengenai teknik pemisahan campuran adalah, jawabnya D. Filtrasi dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan titik didih komponen campuran. Nomor 3, teknik pemisahan yang dilakukan untuk mendapatkan gula adalah teknik kristalisasi. Nomor 4, contoh campuran lain yang menggunakan teknik pemisahan sama dengan teknik pemisahan minyak mentah adalah, jawabnya pembuatan minyak kayu putih. Nomor 5, jelaskan teknik pemisahan campuran secara distilasi. Jawabnya teknik pemisahan yang dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan titik didih campuran. Muatan SPDP nomor 1 berikut yang bukan merupakan karya seni tradisional Indonesia adalah D, lukisan pemandangan kota. Perhatikan gambar berikut untuk nomor 2, karya seni pada gambar menggunakan motif berupa, jawabnya B, hewan air. Nomor 3, batik jumputan adalah batik yang dibuat dengan cara, jawabnya diikat dan dicelupkan ke dalam pewarna. Nomor 4, masyarakat di dataran tinggi biasanya membuat karya seni dengan motif, jawabnya adalah gambar-gambar pemandangan pegunungan. Nomor 5, jelaskan fungsi tali rafia dan kelereng atau kerikil saat membuat batik jumputan, jawabnya adalah untuk membuat motif pada batik jumputan. Nomor 1, muatan PPKN. Perhatikan tindakan-tindakan berikut, ada 4 tindakan. Tindakan gotong royong yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan ditunjukkan oleh nomor jawabnya B, 1, 2, dan 4. 1, warga bersama-sama membersihkan pohon. 2, Beni dan Ayah membersihkan sepeda dan mobil mereka. 4, mengikuti kerja bakti di sekolah. Nomor 2, Beni bersama Ayah, Ibu, dan Dinda sedang membersihkan rumah, namun Beni membersihkan rumah sambil bermain game di telepon pintar milik ayahnya. Akibat yang muncul dari tindakan yang dilakukan Beni adalah, jawabnya B, membersihkan rumah menjadi lebih lama selesai. 3, saling membantu di antara anggota keluarga merupakan salah satu cara menjaga kerukunan di, jawabnya lingkungan rumah. 4, pembangunan nasional menjadi terhambat merupakan salah satu dari titik-titik tidak menjaga persatuan dan kerukunan, jawabnya adalah dampak. Nomor 5, tulislah 2 manfaat menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah, jawabannya memiliki banyak teman dan menciptakan kekompakan siswa. IPS nomor 1, membantu pemerataan penyaluran barang produksi merupakan tujuan dari kegiatan B, distribusi. 2, Pak Kamat bekerja sebagai kurir barang. Berikut yang merupakan tugas Pak Kamat adalah yang C, menyimpan barang di gudang. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Usaha yang dilakukan oleh pedagang pada gambar adalah, jawabnya menjual ikan hasil tangkapan nelayan. Nomor 4, kegiatan menyalurkan barang atau benda kepada pembeli disebut, jawabnya adalah distribusi. Nomor 5, tulislah perbedaan dari usaha distribusi dan konsumsi.
Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi ke konsumen, sedangkan konsumsi adalah kegiatan menggunakan hasil produksi. Sekarang kita lanjutkan ke latihan subtema 3 paket yang kedua. Mulai dari bahasa Indonesia. Bacalah iklan berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan nomor 2. 1. Berdasarkan medianya, jenis iklan tersebut adalah iklan, jawabnya A. Cetak. 2. Tujuan iklan tersebut adalah A. Menawarkan jasa mengajar di sekolah. 3. Benny mendengarkan iklan yang ada di radio berdasarkan medianya. Jenis iklan elektronik tersebut adalah iklan radio. Nomor 4, iklan yang dibuat dengan tujuan menguntungkan suatu perusahaan tertentu adalah iklan, jawabnya komersil. 5. Tulislah perbedaan iklan di media radio, televisi, dan internet berdasarkan cara penyampaiannya. Iklan radio disajikan melalui suara saja, iklan televisi disajikan dengan suara, gambar, dan gerak, sedangkan iklan internet disajikan melalui media online. Silahkan stop videonya dan dicatat jawabannya. IPA nomor 1, perhatikan gambar berikut. Benda pada gambar merupakan jenis jawabnya adalah B. Campuran homogen, itu adalah teh. 2. Campuran berikut yang tidak dapat dipisahkan dengan cara penyulingan adalah jawabnya D. Air dan kopi. 3. Zat tunggal yang dapat dipisahkan melalui reaksi kimia adalah jawabnya senyawa. 4. Gula yang sudah larut dalam air dapat dipisahkan dengan teknik kristalisasi. 5. Tulislah 2 perbedaan antara koloid dan suspensi. Suspensi adalah campuran heterogen yang dapat mengendap, sedangkan koloid adalah campuran heterogen yang tidak mengendap. SBDP nomor 1, perhatikan karya seni berikut. Karya seni pada gambar berasal dari daerah, jawabnya adalah C. Jawa Tengah. Itu wayang ya adik-adik. 2. Pewarna alami berikut yang dapat memberikan warna hijau adalah jawabnya B. Daun suji. 3. Kain songket dibuat dengan cara, jawabnya ditenun. 4. Perhatikan gambar berikut. Bahan yang digunakan untuk membuat karya seni tersebut adalah kayu. Nomor 5. Tulislah upaya yang dapat kamu lakukan untuk menjaga karya seni tradisional. Jawabnya adalah mencintai karya seni tradisional dan merawat karya seni tradisional. Muatan PKN nomor 1, manfaat hidup rukun dengan tetangga adalah B. Mendorong munculnya sikap tolong-menolong. Nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Manfaat yang muncul dari tindakan pada gambar adalah B. Pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. 3. Perhatikan tindakan-tindakan berikut. Ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Tindakan yang tepat untuk memperkuat persatuan adalah nomor 1 dan 2. Nomor 1 mengadakan festival budaya dan nomor 2 menggunakan bahasa Indonesia. 4. Belajar bersama di kelas dengan tertib merupakan salah satu sikap menjaga persatuan dan kesatuan yang dapat kita lakukan di jawabnya lingkungan sekolah. Nomor 5, tulislah 2 manfaat menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat. Jawabannya adalah suasana menjadi nyaman dan mendorong munculnya sikap tolong-menolong. IPS nomor 1, berikut pengaruh dari kegiatan produksi terhadap kesejahteraan masyarakat adalah jawabnya yang C. Membuka lapangan kerja. Nomor 2, kegiatan ekonomi berikut yang merupakan kegiatan produksi adalah jawabnya C. Membersihkan sepeda sendiri. Nomor 3, seorang guru les melakukan kegiatan ekonomi dalam bentuk jasa. Nomor 4, perhatikan gambar berikut. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang pada gambar tersebut adalah jawabnya kegiatan ekonomi dalam bentuk jasa. Nomor 5, tulislah tujuan masyarakat melakukan kegiatan ekonomi. Jawabnya adalah memeratakan penyaluran barang kebutuhan, memenuhi kebutuhan hidup, dan memperoleh pendapatan dari hasil produksi. Sekarang kita lanjutkan ke soal HOTS ya adik-adik ya. Nomor 1, perhatikan kedua iklan tersebut. A. Apa persamaan dari kedua iklan tersebut? Jawabnya adalah keduanya termasuk jenis iklan media cetak. Buatlah perbandingan dari dua iklan tersebut dan lengkapilah tabel berikut. 1. Jenis iklan berdasarkan isi. Iklan A, iklan penawaran atau niaga, sedangkan iklan B adalah iklan penawaran atau niaga. Ini berarti sama adik-adik ya. Nomor 2, hal yang ditawarkan. Kalau iklan A alat rumah tangga, kalau B mesin cuci. Sama. Nomor 3, keunggulan iklan. Iklan A adalah gratis ongkir Bandung. Iklan B adalah program dapat diatur sesuai kebutuhan. Nomor 2, Benny memiliki 2 campuran, yaitu larutan garam dan larutan tanah merah. Di dalam larutan garam tidak ada endapan dan larutan tanah merah ada endapan tanah merah.
Benny ingin memisahkan kedua campuran tersebut. Menurutmu apa teknik yang Benny gunakan untuk memisahkan larutan garam dan larutan tanah merah tersebut? Jelaskan dengan menggunakan gambar. Teknik yang dapat digunakan Benny untuk memisahkan larutan garam adalah dengan teknik pengkristalan. Sementara untuk memisahkan larutan tanah merah, Benny dapat menggunakan teknik penyaringan. Kurang lebih gambarnya dari Google seperti ini ya adik-adik ya. Di situ ada larutan air dan garam, kemudian di bawahnya ini ada api. Jadi dipanaskan seperti itu adik-adik. Adapun untuk gambar dari teknik penyaringan adalah seperti ini adik-adik. Di sini berarti air yang bercampur, yang atas ini adalah air kotor atau air yang bercampur tanah merah, kemudian dikasih kain katun, dituangkan ke kain katunnya sehingga yang di gelas ini adalah air bersih, sehingga tanah merahnya ada di kain itu. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Silahkan di stop videonya dan digambar jawabannya. Kita lanjutkan ke nomor 2. Pada tanggal 17 Agustus banyak sekolah mengadakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu peserta dan petugas upacara biasa mengenakan pakaian adat. Sekolah Benny mengadakan upacara pada Hari Kemerdekaan Indonesia. Setiap siswa dan semua warga sekolah diwajibkan untuk mengenakan pakaian adat. Damar merupakan salah satu teman sekelas Benny. Damar tidak suka mengenakan pakaian adat. A. Apa manfaat menggunakan pakaian adat daripada pakaian biasa dalam perayaan Hari Kemerdekaan? Jawabnya adalah untuk melestarikan pakaian adat dan juga untuk menjaga persatuan dan kesatuan. B. Apakah kamu setuju dengan tindakan Damar yang tidak suka memakai pakaian adat pada perayaan Hari Kemerdekaan? Jelaskan alasanmu. Jawabnya adalah tidak setuju. Karena Damar tidak menghargai dan mencintai pakaian adat daerahnya. C. Jika kamu dapat mengenakan pakaian adat yang berasal dari daerah lain, apa pakaian adat yang akan kamu gunakan? Jelaskan alasanmu. Jawabnya adalah pakaian adat Bali. Karena sangat kental akan adat istiadatnya. Jawabannya berbeda-beda ya adik-adik ya. Yang nomor 4 silakan dari Kak Tari adalah Sepuh Fitri. Ini silakan dibaca sendiri adik-adik. Pertanyaannya adalah menurut pendapatmu, apakah kegiatan ekonomi yang dilakukan merupakan kegiatan ekonomi distribusi? Jelaskan pendapatmu. Jawabannya adalah iya, karena Kak Tari hanya membelikan kain sasirangan tersebut saja. Kak Tari tidak memakai kain sasirangan tersebut. Maka itu disebut kegiatan distribusi. Nomor 5 Kak Benny, silakan dibaca sendiri adik-adik. Saya baca langsung pertanyaan yang A. Menurut pendapatmu termasuk jenis kegiatan ekonomi apakah usaha yang dilakukan Kak Farman? Jawabnya adalah usaha jasa. B. Bagaimana dampak usaha Kak Farman terhadap tempat wisata yang dikunjungi? Jawabnya menambah pendapatan warga sekitar tempat wisata. Yang C. Apa manfaat yang diterima masyarakat dengan adanya kegiatan ekonomi yang dilakukan Kak Farman? Jawabnya adalah masyarakat lebih mudah mengenal wisata domestik. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silahkan di subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya. Share agar teman-teman juga bisa menjawab soal-soal yang ada di buku Bupetik Jilid 5i dengan tema benda-benda di sekitar kita. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.